Jadi di sini kan ada 40% warga punya mobil, 25% punya motor gitu ya. Kemudian di sini katanya 45% warga tidak punya mobil ataupun motor. Jika dipilih seorang warga secara acak, berapa peluang warga tersebut memiliki mobil tetapi tidak memiliki motor? Nah, karena di sini itu pakai persen gitu ya. Jadi kan persen tuh per 100 orang. Nah, biar mudah ngitungnya, kita bisa misalkan aja. Misalkan ada 100 orang. Ada 100 orang. Oke. Artinya apa? Artinya yang 45% ini warga tidak punya mobil atau motor itu adalah 45 orang. Nah, maka gitu ya, kita akan bisa menghitung berapa banyak warga yang punya mobil atau motor. Jadi kita akan dapat di sini warga yang punya mobil atau motor itu adalah tinggal 100 orang dikurang 45 yang nggak punya mobil atau motor, berarti dapatnya 55 orang. Oke. Nah, kita tahu juga di sini katanya 40% gitu ya, yang punya mobil, 40% punya mobil berarti ada 40 orang. Nah, kemudian yang punya motor itu adalah 25 orang ya, karena 25%. Kayak gitu. Jadi lebih mudah ya menghitungnya. Nah, karena yang punya mobil atau motor itu 55 orang, sedangkan yang punya mobil itu 40 orang dan punya motor itu 25 orang, berarti kan melebihi 55 ya kalau kita jumlahin mobil atau motor. Nah, artinya pasti ada orang yang punya dua-duanya gitu ya. Mobil dan motor. Nah, berapa banyak orangnya? Itu tinggal kita cari lebihnya aja. 40 tambah 25 itu adalah 65. Berarti dikurang 55 dapat 10 orang. Jadi ini yang ada 10 orang yang punya mobil dan motor. Tapi yang ditanyakan adalah peluang warga tersebut memiliki mobil tapi tidak memiliki motor. Jadi kita cari yang punya mobil aja. Nah, artinya untuk yang mobil saja karena dia ada 40 orang, kita kurangin 10 dengan yang double, jadi ada 30 orang. 30 orang berarti ini masuknya adalah 30% alias 0,30. Jadi jawabannya adalah macam tuh. Buat yang nomor 2 ada dua kotak, katanya kotak A berisi 3 merah 2 biru, kotak B 4 merah 6 biru, dan ada dadu seimbang. Katanya kalau munculnya 1 atau 2 diambil sebuah bola dari kotak A. Kalau munculnya 3, 4, 5, 6 diambil sebuah bola dari kotak B. Nah, diketahui bola biru itu terambil gitu ya. Berapa peluang bola tersebut berasal dari kotak A. Nah, kalau misalkan kayak gitu soalnya, nah maka kita akan mencari peluang bersyarat, di mana kita mencari peluang terpilihnya kotak A dari bola biru yang sudah ada gitu ya, yang sudah terpilih. Nah, maka rumusnya itu kan biasanya tuh berapa per total ya, NA per NS. Nah, untuk NS-nya itu menjadi banyaknya peluang bola biru terpilih gitu ya. Jadi di sini akan dapat peluang dari biru. Terus atasnya apa? NA-nya. NA-nya karena kita mau cari kotak A gitu ya. Berarti kita akan dapat di sini peluang dapatnya bola biru dari kotak A. Gitu. Seperti itu. Jadi kita akan dapat di sini gitu ya. Kita akan memperoleh, cari yang peluang biru dulu saja ya. Peluang biru. Nah, peluang biru itu ada dua kemungkinan. Dia bisa dari kotak A atau dari kotak B. Karena salah satu ya, pilihannya salah satu aja. Maka ini kita jumlahin aja kotak B gitu. Peluang terpilihnya kotak A. Kotak A kan kalau dadunya muncul satu atau dua ya, berarti ada dua mata dadu. Dari berapa ya? Dari 6 ya kalau dadu. Terus terpilihnya biru. Biru kan di kotak A ada dua ya. Dari 5 bola, berarti di sininya 2 per 5. Nah, yang kotak B itu akan terpilih kalau muncul 3, 4, 5, 6. Itu peluangnya adalah 4 dari 6 mata dadu. Nanti dikali gitu ya. Dikali apa? Yang biru itu adalah ada 6 dari 10 bola, berarti 6 per 10. Jadi ini kita kalau hitung kita bisa sederhanakan, coret-coret jadi 1 per 3, coret-coret gitu ya. Kita akan dapat di sini kalau kita bagi 2 itu akan jadinya 2 per 5. Jadi dapat di sini 2 per 15 ditambah 2 per 5. Berarti jadinya 2 per 15 tambah, kalau kita kali 3 semuanya yang di sini berarti dapatnya 6 per 15. Berarti 2 tambah 6 itu adalah
8/15. Nah, berarti kita akan peroleh gitu ya nilai dari peluang terpilihnya kotak A setelah birunya ada itu adalah tinggal dibagi 8/15. Di atasnya apa? Di atasnya adalah peluang biru dari kotak A. Peluang biru dari kotak A yang mana? Yang ini gitu ya. Udah kita hitung sekalian. Jadi 2/15 ya. Jadi ini tinggal dibagi 2/15. Coret-coret jadi 2/8 sama dengan 1/4. 1/4 berarti yang C jawabannya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ini yang terakhir katanya peluang Budi kena target gitu ya. Berarti peluang Budi berhasil itu sama dengan 0,8. Kemudian ada di sini pun peluang Wati ya mengenai target. Berarti kalau peluang Wati berhasil itu adalah 0,6. Nah, katanya mereka berdua menembak target tersebut secara bersamaan. Jika diasumsikan hasil tembakan Budi dan Wati saling bebas, kalau saling bebas artinya tidak saling mempengaruhi gitu ya, yang 0,8 sama 0,6 nya itu udah fix. Nah, berapa peluang target tersebut dikenai oleh tepat salah satu orang saja? Kalau tepat satu orang saja, berarti kita harus cari kemungkinannya gitu ya. Kemungkinan yang pertama gitu ya, Budi berhasil tapi Watinya gagal, atau kemungkinan kedua Budi gagal, Watinya berhasil. Nah, karena macam begini gitu ya, dua kemungkinan ini harus kita cari berapa peluangnya kalau bersamaan. Kita udah tahu peluang Budi berhasil adalah 0,8. Nah, maka untuk peluang Budi gagal gitu ya, itu tinggal kan peluang tuh maksimal 1 ya. Berarti 0,8 itu sisanya ke 1 berapa? Itu adalah 0,2. Berarti kalau yang Wati gagal itu adalah 0,4. Jadi kita akan dapat di sini nilai untuk Budi berhasil Wati gagal itu adalah 0,8 dikali 0,4. Jadi akan dapatnya di 0,32. Kemudian yang bawah ini kita akan dapat peluang Budi gagal 0,2 dikali peluang Wati berhasil 0,6. Ini akan dapatnya di 0,12. Nah, karena di sini tidak saling mempengaruhi ya, masing-masing aja gitu ya. Kemungkinan-kemungkinannya, kemungkinan 1 tidak akan bersama dengan kemungkinan 2, maka total peluangnya itu tinggal kita jumlah, akan dapat di 0,44. Jadi jawabannya adalah C. Mantap, semoga bisa dipahami.